Helmintes ya. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas soal hewan-hewan sederhana. Ada spons atau porifera, lalu ada ubur-ubur atau colenterata. Nah, sekarang kita mau mulai bahas hewan yang agak kompleks dikit, yang udah triple plastik atau punya 3 jaringan tubuh. Nah, di sini yang paling sederhana di antara yang atas-atas ini adalah si Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, di sini Platyhelminthes disebut sebagai hewan tanpa selom. Kenapa? Karena dia ya memang nggak punya rongga tubuh. Nah, tapi sebelum bahas itu, saya mau gambarin dulu struktur dasar dari si Platyhelminthes. Bentuknya kayak gimana, terus di dalamnya ada apa. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi bentuknya tuh ya kayak cacing. Maksudnya dia lonjong dan panjang gitu. Cuma dalam kasus Platyhelminthes dia tuh gepeng gitu. Makanya namanya pipih ya. Jadi di sini ada beberapa organ yang agak lebih kompleks dibanding yang ada di bawah-bawah sini. Dan dia juga punya mata ya di sini. Walaupun dia nggak punya otak. Tapi untuk struktur ini ntar saya bahas belakangan. Yang mau saya tekankan di sini adalah si ini nih, si selom ketiadaan selom ini. Jadi walaupun dia udah agak kompleks, agak lebih develop dibanding hewan-hewan yang bawah, kalau misalnya kita slice di bagian sini nih, kita potong bagian sini, maka kurang lebih jadinya bakal kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi di bagian yang luarnya itu ya kulit atau epidermisnya, bagian yang dalam itu ada saluran pencernaannya ya, yang warna ini, yang warna orange dan ada kuning-kuningnya ini dia saluran pencernaan ya. Nah, ini ingat ya. Jadi selalu saya gambarin yang bagian luar itu biru karena dia adalah turunan dari ectoderm, dan bagian yang dalam itu warnanya orange atau kuning karena dia turunan dari endoderm. Nah, karena si Platyhelminthes ini dia udah triploblast, artinya dia udah punya 3 jaringan, maka di tengahnya ada mesoderm. Nah, mesoderm di sini dia bakal berdiferensiasi atau membentuk sistem-sistem organ yang kompleks ini. Jadi ada saluran ekskresinya, ada saluran reproduksinya, gitu-gitu ya, dan ada ototnya juga yang bagian sini. Kalau di sini juga ada saraf ya di bawah. Nah, terus dia disebut hewan yang tanpa selom. Kenapa? Karena dia memang tidak punya rongga tubuh. Tubuhnya tuh padat aja kayak gini. Di sini nggak ada rongga di tengah yang kosong. Nah, kenapa gitu? Karena dia itu terkompresi kan. Dia itu ya pipih gitu, gepeng. Jadi nggak perlu rongga tubuh dan organnya pun nggak begitu banyak. Jadi fine-fine aja walaupun dia nggak punya selom. Kurang lebih gitu, itu struktur dasarnya. Nah, sekarang kita mau bahas soal organ-organ dalamnya, dikit-dikit aja ya. Nah, jadi di sini kita ini bagian ini gambarnya adalah yang ini ya, dipisah-pisah satu-satu. Nah, yang paling atas ini kita mau bahas soal ininya, sistem saraf dan sistem pencernaannya. Jadi bagian yang orange ini adalah sistem pencernaannya ya, di sini. Jadi sistem pencernaan si planaria itu dia nggak terlalu kompleks sebenarnya. Yang bagian sini itu adalah mulutnya. Jadi makanan dia masuk sini, terus dicerna di sini. Nah, ciri khas dari si planaria adalah salah satunya itu punya saluran pencernaan yang bercabang. Jadi ini adalah mulut, ini adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, dia nggak punya lambung, tapi dia punya saluran pencernaannya tuh panjang banget di sini, yang orange-orange ini. Dan dia tuh bercabang. Jadi ketika makanan di sini, dia masuk ya lewat mulut. Di sini ada enzim-enzim, dia bakal dicerna, dan dicernanya juga dia masih di cabang-cabang ini juga dia masih dicerna. Lalu hasil pencernaannya didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, dia terbantu oleh bentuknya yang pipih. Karena kalau misalnya kita ingat ya di awal, kalau organisme itu pipih, artinya transfer zatnya terjadi secara cepat, ya kan? Jadi makanan yang udah dicerna itu gampang banget diantarin buat ke bagian sini-sininya gitu. Karena ya dia punya saluran pencernaan yang bercabang dan panjang banget dari kepala sampai ekor di sini. Walaupun dia nggak punya anus. Terus makanannya dibuang dari mana? Ya dari sini, abis dicerna, dipakai, ya dibuangnya via difusi juga ke sini ke sini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pegang ini ya itu hati-hati ya. Nggak hati-hati sih, maksudnya ya cuci tangan aja. Karena kotorannya dia dibuangnya lewat kulit. Gitu kan, nggak punya anus. Nah, lalu selain itu, selain saluran pencernaan yang bercabang, satu ciri khas lain adalah dia itu punya mata biasanya. Walaupun matanya berupa mata sederhana atau oseli. Matanya berupa oseli ya. Jadi dia nggak bisa fokus, tapi dia bisa mendeteksi keberadaan cahaya. Nah, di sini juga ada satu fitur lagi yang khas dari si planaria atau Platyhelminthes secara umum.
Jadi dia tuh punya jaringan saraf yang agak kompleks. Biasanya disebut sebagai jaringan saraf atau sistem saraf tangga tali. Kenapa? Karena dia itu mirip tangga di bagian sini. Jadi ada bagian yang kanan, ada bagian yang kiri, dan ada bagian penyambung antara kanan dan kiri gitu buat koordinasi. Gitu. Di sini saya tulis aja ya, sistem saraf tangga tali atau ganglionik gitu. Walaupun dia nggak punya otak, tapi si mata ini karena dia sensor cahaya, dia bisa terhubung dengan saraf dari kepala sampai ekor gitu. Lalu kita lanjut ke bagian bawah dulu ya. Nah, si ini pelatih Helminthes dia itu sifatnya hermafrodit. Hermafrodit. Jadi dia itu punya dua gonad ya. Yang bagian sini adalah gonad yang betina atau si ovum-ovumnya, penghasil ovum di sini. Jadi ini tuh apa? Ininya uterusnya dan ovum di sini. Nah, bagian sini adalah vas deferens dan testisnya yang kecil-kecil ini. Jadi dia punya gonad jantan dan gonad betina dalam satu individu gitu. Tapi tetap ketika dia kawin, dia nggak bisa kawin dengan dirinya sendiri. Dia harus nyari pasangannya. Jadi ketika kawin, mungkin kawin pertama, ronde pertama di si ini tuh jadi jantan, ronde keduanya gantian dia yang jadi betina, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia nggak bisa kawin sendiri. Lalu terakhir itu kita bakal bahas soal sistem ekskresinya. Dan berhubung ini agak panjang, saya lanjut di video